Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan membahas tafsir surat An-Nisa ayat 44, 45 dan 46. Sekarang fokusnya adalah kepada orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang membersihkan diri, mensucikan diri dengan bertayamum. Nah, sekarang Allah membahas tentang orang-orang yang tidak mau mensucikan dirinya. Mereka memilih kesesatan, walaupun mereka tahu bahwa apa yang Rasulullah SAW berikan adalah bukti yang jelas mengenai kerasulan beliau. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina, apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang utun nasibam minal kitabi, mereka orang-orang yang diberi bagian dari kitab, maksudnya kitab ini adalah Taurat, yashtaruna dhalalata, mereka membeli atau menukar kesesatan. Jadi mereka sudah mempunyai kebaikan, petunjuk, tapi mereka memilih untuk membeli kesesatan. Mereka memilih dunia daripada akhirat. Mereka sudah melihat bukti-bukti kebenaran Islam, kebenaran Rasulullah SAW, tapi mereka memilih untuk sesat demi mendapatkan posisi dunia, harta dunia. Wa yuriduna, dan mereka menghendaki antadillus sabila, supaya kalian juga ikut tersesat. Jadi mereka sudah memiliki kesesatan dan mereka pengen kalian orang muslim jadi seperti mereka. Kita ulang ayat 44. Allah berfirman, apakah kalian tidak melihat kepada orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka menukar itu dengan kesesatan, mereka memilih untuk menjadi sesat, dan mereka menghendaki supaya kalian juga jadi sesat. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuh kalian. Allah menyatakan di sini bahwa orang-orang yang diberi kitab yang sifatnya sesat dan menyesatkan itu adalah musuh kalian. Dan mereka punya agenda, punya rencana untuk menjadikan kalian juga sesat. Itu Allah yang bilang. Bukan manusia, bukan machine learning, bukan apa-apa, Allah yang tahu semua isi hati manusia. Wa kafa billahi waliyya, dan cukuplah dengan Allah sebagai pelindung. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah dengan Allah menjadi penolong. Allah tahu ada pada suatu saat nanti mereka itu kuat posisinya. Mereka punya teknologi, mereka punya uang, mereka punya rencana. Dengan itu kalian harus minta tolong kepada Allah, menjadikan Allah sebagai pelindung dan penolong. Minalladzina hadu, dari orang-orang Yahudi, yuharrifuna, mereka mengubah al-kalima amma wadhihi, perkataan-perkataan itu dari tempatnya. Mereka itu sengaja untuk menafsirkan atau menakwilkan sesuatu dengan hal yang lain yang tidak dimaksudkan oleh Allah seperti itu. Secara sengaja, penuh kedustaan untuk mencari keuntungan dunia. Wa yaquluna, dan mereka berkata,
sami'na wa asayna. Wa yaqulu sami'na, dan mereka berkata, kami mendengar. Wa asayna, tetapi kami mendurhakai. Wasma' ghairu musma'in, dan mereka berkata, dengarlah, sedangkan kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Maksudnya mereka bilang, orang-orang Yahudi ini, dengarlah wahai Muhammad, tetapi kamu tuh tuli, nggak bisa mendengar. Jahat nggak apa yang mereka katakan tuh. Jadi itu adalah sebuah ejekan dan hinaan yang mereka lancarkan kepada Rasulullah SAW. Semoga laknat Allah bagi mereka. Wara'ina layam bi'alsinatihim wa ta'na fiddin. Dan kalimat ra'ina ini kalimat yang famous nih. Artinya adalah peliharalah kami. Tapi orang Yahudi pakai ra'ina itu dengan maksud yang lain. Wa ra'ina layam bi'alsinatihim. Mereka mengatakan ra'ina, tetapi mereka putar-putar lidahnya. Jadi yang dimaksud mereka adalah ru'unah, artinya bodoh. Ra'ina itu artinya perhatikan, tapi mereka bilang bodoh. Bodoh ini buat siapa? Buat Rasulullah SAW. Penghinaan terhadap Rasulullah SAW itu artinya mencela dalam agama. Tidak ada yang boleh menghina Rasulullah SAW. Walau annahum, dan sekiranya mereka qalu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na wasma' wanzurna, kami mendengar dan kami menaati, dan dengarkan dan perhatikan kami. Tadi kita pasangkan yang tadi ra'ina, the famous ra'ina itu dengan ungdurna. Sebab apa? Sebab dalam, kalau kita buka lagi surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 104, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad SAW ra'ina, tetapi katakan ungdurna. Kita barusan membahas ra'ina, sekarang ungdurna, wangdurna. Sebab apa? Orang Yahudi, mereka menggunakan kalimat kata ra'ina, mereka ubah lidahnya mereka sedikit-sedikit menjadikan suatu kalimat penghinaan. Pada asalnya kalimat ini adalah berarti perhatikanlah kami, tapi menjadi hai bodoh, seperti itu. Dahsyat kan? Orang-orang yang mencela utusan Allah. Lakana khairal lahum, tentu itu adalah lebih baik bagi mereka. Wa aqwam, dan lebih tepat. Walakin la'anahumullah, akan tetapi Allah mengutuk mereka bikufrihim, karena kekafiran mereka. Orang yang menghina Rasulullah SAW dikatakan kafir oleh Allah. Fala yu'minu, maka mereka tidak beriman illa qalila, kecuali sedikit saja, atau imannya hanya tipis saja, dan jumlahnya hanya sedikit saja. Itulah yang Allah sampaikan tentang musuh Islam. Allah beritahukan rencananya, mereka ingin mengajak kalian kafir seperti mereka, dan juga Allah menunjuk orangnya, orang Yahudi. Baik, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.